Selamat datang di podcast kami hari ini. Saya Janeta dan Salama dan kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering kita lihat, tapi jarang kita pikirkan, yaitu sedimen. Siapa sangka sedimen itu ternyata punya peran besar dalam kehidupan kita. Hari ini, saya ditemani oleh 5 teman saya yang juga antusias dengan topik ini. Yuk kita kenalan dulu. Saya Emil. Ini saya akan membahas mengapa itu sedimen dan mengapa itu penting. Saya Desa Kirana, saya akan menjelaskan proses terbentuknya sedimen atau yang biasa disebut sedimentasi. Nama saya Juwita dan tugas saya adalah membahas manfaat dari sedimen bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Ya, Lambat Harja, saya akan membahas jenis-jenis sedimen yang menarik untuk kita ketahui. Dan saya, Danendra Dharma Pandu Wicaksana, saya akan membahas sisi lain dari sedimen, yaitu dampak negatifnya, terutama kalau tidak dikelola dengan baik. Wah, lengkap banget ya. Yuk kita mulai dari pembahasan dari dasar dulu. Abizar, apa sih sebenarnya sedimen itu? Apa sih sebenarnya sedimen itu? Sedimen itu adalah material alami seperti pasir, lumpur, kerikil, atau pecahan batu yang terbawa oleh air, angin, atau es, lalu mengendap di suatu tempat. Nah, material ini bisa berasal dari proses erosi batuan atau bahkan dari sisa-sisa organisme hidup. Misalnya pasir di pantai itu juga termasuk sedimen. Jadi sedimen itu material yang terbawa dari satu tempat ke tempat yang lain ya, tapi atas posisinya sama. Enggak, tentu saja enggak sama. Ada 3 jenis utama sedimen. Pertama, sedimen plastik yang berbentuk dari pecahan batuan. Contohnya, pasir di sungai atau kerikil di dasar laut. Kedua, sedimen kimiawi yang terbentuk dari proses kimia, misalnya batuan kapur. Ketiga, sedimen organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti batu bara atau cangkang karang yang mengendap. Menarik banget, jadi sedimen itu berasal dari batu, kimia, atau bahkan makhluk hidup. Nah, gimana sih proses sedimentasi ini terjadi, Sasi? Bisa dijelaskan? Proses sedimentasi itu terjadi dalam 3 tahap utama. Pertama, erosi, yaitu proses di mana batuan terkikis oleh air, angin, atau es. Contohnya, hujan deras yang membuat tanah di lereng bukit terbawa ke sungai. Kedua, transportasi di mana material sedimen ini dibawa oleh aliran air, angin, atau glester ke tempat lain. Misalnya, pasir yang terbawa oleh arus sungai ke muara. Ketiga, pengendapan di mana sedimen akhirnya berhenti bergerak dan mengendap di dasar sungai, danau, atau laut. Ini berlangsungnya selama jutaan tahun dan membentuk struktur besar seperti delta sungai. Delta Nil di Mesir itu adalah satu contoh terkenal dari sedimentasi. Wah, keren banget. Jadi sedimentasi ini nggak hanya proses alami, tapi juga membentuk lanskap yang kita lihat sekarang. Kalau manfaatnya sendiri ada apa aja sih, Juwita? Banyak banget manfaat sedimen untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Misalnya, yang satu itu menyuburkan tanah, terutama di daerah delta, seperti delta Mekong, karena sedimen membawa nutrisi dari hulu sungai. Yang kedua itu bahan tambang, seperti pasir dan kerikil, yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Yang ketiga itu menyimpan catatan geologi, karena lapisan-lapisan sedimen itu mencatat sejarah bumi, termaksud keberadaan fosil makhluk hidup purba. Jadi sebenarnya sedimen itu penting banget untuk penelitian ilmiah juga ya. Banyak ilmuwan yang menganalisis lapisan sedimen untuk memahami perubahan iklim di masa lalu. Benar, sedimen ternyata sangat berguna, tapi pasti ada sisi negatifnya juga dok. Dan gimana dampak negatif dari sedimen ini? Betul banget. Meskipun sedimen itu punya banyak manfaat, kalau jumlahnya berlebihan atau tercemar, bisa jadi masalah besar. Nah, contohnya, kayak 1. Pendangkalan sungai dan waduk yang bisa meningkatkan risiko banjir, seperti yang sering terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua, kerusakan ekosistem air, terutama kalau sedimen mengandung limbah beracun atau polutan seperti logam berat. Yang ketiga, gangguan aktivitas manusia, misalnya jalur pelayaran yang terganggu karena sedimentasi di pelabuhan. Oh iya, aku pernah dengar tentang kasus pendangkalan waduk Jatiluhur.
Itu kan akibat sedimentasi berlebihan juga ya. Itu karena erosi di hulu sungai yang membawa terlalu banyak sedimen ke waduk. Makanya penting banget menjaga daerah hulu agar tidak terjadi erosi yang berlebihan. Jadi kuncinya ada di pengelolaan lingkungan ya, supaya kita bisa menikmati manfaat sedimen tanpa mengalami dampak negatif ya. Oke, kita sudah bahas banyak tentang sedimen, mulai dari pengertian, jenis, proses, terbentuknya, manfaat, sampai dampaknya. Ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup? Kita sering nggak sadar kalau sedimen itu penting. Jadi mari kita jaga lingkungan supaya proses alami tetap berjalan seimbang. Betul, kalau kita bisa mengolah alam dengan baik, sedimen akan terus memberi manfaat.